pagi adik-adik yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan harus duduk yang manis, buka telinganya, ingat jangan berisik ya. Nah adik-adik, tema khotbah pada saat pagi hari ini yaitu berceritakan tentang air sumber hidup. Adik-adik, tubuh kita membutuhkan air, benar tidak? Ketika adik-adik berlari, adik-adik capek, adik-adik haus, tentu yang adik-adik cari adalah air minum. Pasti rasa haus itu tidak enak kan? Makanya adik-adik, fungsi air di dalam tubuh manusia itu sangat penting. Nah, fungsi air itu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga memiliki fungsi yang bermacam-macam di dalam tubuh kita, seperti bagi pencernaan kita, penyerapan, sirkulasi, nutrisi, dan juga menjaga keseimbangan tubuh dan juga menyeimbangkan suhu tubuh kita. Adik-adik, begitu sangat pentingnya fungsi air itu di dalam tubuh kita, manusia jasmania kita. Adik-adik tahu tubuh rohani kita sangat membutuhkan air. Jadi bukan tubuh jasmania saja, tapi tubuh rohani kita sangat membutuhkan air. Air yang seperti apa? Nah adik-adik, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39, bagian A-nya saja. Mari adik-adik buka kebenaran firman Tuhan di Alkitab kita masing-masing. Kakak akan membacakannya, kita semua mendengarkan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata ada air sumber hidup bagi tubuh rohani kita. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau tubuh jasmania kita masih bisa menahan lapar, bahkan penelitian katakan, menurut penelitian manusia bisa tetap hidup meski tidak makan dalam jangka waktu beberapa minggu. Tetapi kalau manusia itu tidak minum hampir seminggu lebih, maka manusia itu akan merasa lemas, pusing, tak berdaya, pucat, dehidrasi, bahkan bisa kehilangan nyawanya karena kekurangan cairan di dalam tubuh. Itu sangat mengerikan adik-adik, bahkan bisa meninggal. Nah tubuh rohani kita juga butuh air hidup itu. Kalau tubuh rohani kita tidak diminumkan oleh air hidup itu, maka tubuh rohani kita juga bisa kering. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tubuh rohani kita sangat butuh air hidup itu. Nah, air hidup itu hanya kita dapati di dalam Yesus. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita sumber air hidup itu di dalam kehidupan kita. Adik-adik, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa percaya pada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, adik-adik yang di rumah, ingat, ketika kita percaya pada Tuhan, roh, yaitu Roh Kudus yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu sebagai penghibur di dalam hidup kita yang tinggal di dalam hati orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 26.
Nah, Roh Kudus yang diam dan bekerja di dalam hati setiap orang yang percaya adalah sumber aliran air hidup yang menyejukkan, menenangkan, menenteramkan, dan juga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi hati kita selalu bersukacita, hati kita selalu damai, bukan karena mainan, bukan karena kita jalan-jalan, tapi karena ada Yesus, karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita selalu merasa bersukacita, kita selalu ada rasa ketenangan, kedamaian. Adik-adik, bagaimana caranya agar Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Bahwa jelas sekali adik-adik, yaitu percayalah pada Tuhan. Percaya yang bagaimana, Kak? Ingat, percaya dengan segenap hati. Di dalam Amsal 3 ayat 5 bagian A-nya saja, percayalah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, tapi percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kedua adalah datang kepada Tuhan dengan kehausan, kerinduan, dalam berdoa, dalam kita memuji Tuhan, dalam kita menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, artinya adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan di rumah, adik-adik juga merenungkan firman itu, tanamkan firman itu di dalam hati kita, dan ingat kita lakukan kebenaran firman itu. Maka adik-adik, apapun yang kita minta kepada Tuhan, bahkan kita meminta Roh Kudusnya tinggal di dalam hidup kita, pasti Tuhan berikan. Ingat adik-adik, datang kepada Tuhan dengan kehausan, dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Pasti apapun yang menjadi kerinduan adik-adik di rumah, Tuhan memberikan kepada kita semua. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwasanya kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber air hidup kami, bagi rohani kami, menyehatkan rohani kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, sehingga Tuhan kami merasakan sukacita, kedamaian. Ajarkan kami untuk terus tetap taat, untuk terus tetap melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, dan guru-guru kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mengalirlah aliran sumber hidup itu di dalam hati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua.